Claim System. Nah, Pareto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Mita Lutfina Fisah dengan NIM 22503144, SV 21479, dan rekan saya, Saya Najib Zaki dengan NIM 2253253, SV 21490. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web dengan judul Sistem Tracking Client BPJS berbasis website. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web dan juga membangun sebuah sistem digital yang membantu rumah sakit dalam memantau dan mengelola klaim BPJS secara efisien. Sistem ini dirancang agar user friendly dan mendukung pengelolaan data berbasis database MySQL. Website ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada pencarian klaim. Pencarian klaim dapat dilakukan berdasarkan nomor SPP atau nama pasien dengan filter tanggal dan jenis pelayanan tertentu. Yang kedua ada tambah klaim baru. Pengguna dapat menambahkan data klaim baru yang langsung dapat tersimpan ke database. Yang ketiga ada edit dan hapus data klaim. Pengguna dapat dengan mudah mengedit atau menghapus data yang sudah ada. Yang keempat ada upload dokumen klaim. Pengguna dapat membuat dokumen pendukung untuk klaim seperti SPP, resume medis, billing, dan sebagainya. Yang kelima ada tracking status klaim. Pengguna dapat memantau secara langsung status klaim yang diajukan, misalnya pending, diterima, ditolak, atau ongoing. Selanjutnya, di sini kami akan mencoba memperkenalkan website dari awal, halaman login hingga halaman akhir. Untuk yang belum memiliki akun, sistem ini memiliki sistem register. Namun, apabila sudah memiliki akun, kita dapat langsung login melalui tombol ini dan juga memasukkan username serta password. Jika password yang kita masukkan salah, akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kita akan mencoba lagi dengan password yang benar. Halaman awal dari sistem ini akan menunjukkan rekapitulasi klaim yang ada di rumah sakit. Di sini terdapat 4 kategori, yaitu disetujui, pending, ongoing, dan juga ditolak, dan masing-masingnya menunjukkan jumlah tertentu. Di sini juga terdapat daftar klaim terbaru yang terakhir dimasukkan di sistem ini. Kemudian, jika kita ingin mengelola semua klaim, kita dapat pergi ke halaman ini. Di sini menyediakan fitur tambah klaim baru, filter pencarian dan klaim, lalu juga daftar klaim yang telah kita masukkan. Untuk daftar tambah klaim baru, kita akan memasukkan nomor SPP terlebih dahulu, kemudian nama pasien, tanggal pelayanan, dan juga jenis layanan. Kemudian, jika sudah, kita dapat menekan tombol tambah klaim, atau jika kita ingin membatalkan inputan ini, kita dapat klik button batal. Alasan kami membuat tombol batal dan juga tambah klaim berjauhan adalah untuk meminimalisasi risiko petugas salah atau keliru memencet antara kedua button tersebut, karena risikonya juga akan cukup mengganggu terhadap pelayanan. Kita akan mencoba untuk menambahkan klaim. Jika sudah berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini, dan juga datanya akan muncul di bagian daftar klaim. Nah, di bagian daftar klaim ini kita dapat mengedit ataupun menghapus dari data. Untuk data yang diperbarui, status klaim defaultnya yaitu ongoing. Di sini kita dapat mengedit untuk mengubah dokumen sebagai syarat-syarat untuk mengajukan klaim ke BPJS. Ataupun kita juga dapat mengubah informasi pasien dan klaim di tabel ini. Selanjutnya, kami akan mencoba mengubah dokumen baru. Pertama, memilih dokumen terlebih dahulu, kemudian memilih dokumen. Jika sudah, dokumen berhasil diunggah akan muncul di sini dan terdapat notifikasi di sini. Kemudian di sini kami juga dapat melihat dokumen yang sudah diupload. Selain itu, di sini juga terdapat fitur filter dan juga pencarian klaim berdasarkan nama pasien, nomor SPP, tanggal pelayanan, dan juga jenis layanan. Kita akan mencoba memfilter menggunakan nama. Nah, di sini ada yang muncul Mita, yaitu dengan 2 pasien, serta pagination yang sudah tampil. Kemudian kita juga bisa mereset filter jika ingin mengubahnya atau mencari pasien berdasarkan jenis layanan. Data yang tertampil hanya pasien dari rawat inap saja. Selain dapat mengedit, kita juga dapat menghapus data. Di sini akan muncul alert di sini. Kita tinggal klik OK saja untuk menghapus data. Nah, data berhasil dihapus. Lihat, siap. Itu saja. Coba saya lihat. Itulah fitur-fitur yang kami sediakan untuk dapat men-tracking status klaim dari BPJS. Jika sudah, kita dapat logout. Dan akan kembali ke halaman login. Terima kasih. Berikut saya jelaskan secara singkat struktur database dari sistem tracking klaim BPJS. Sistem tracking klaim BPJS itu apa sih? Tracking klaim. Susah ngomongnya emang. Berikut saya jelaskan secara singkat struktur database dari sistem tracking klaim BPJS. Yang pertama ada database tracking klaim dengan tabel dokumen klaim, notifikasi, pasien, dan user. Totalnya ada 5 tabel. Tabel utama dari database ini adalah tabel pasien dan tabel klaim. Untuk tabel pasien digunakan untuk menyimpan data pasien yang terkait dengan klaim seperti ID, nomor SPP, nama pasien, tanggal lahir dan jenis klaim. Dan kita akan mengikuti tanggal lahir dan jenis klaim. Data pasien yang sudah dimasukkan dalam website, data pasien yang diinputkan dalam website akan otomatis tersimpan dalam database. Selanjutnya untuk tabel klaim digunakan untuk menyimpan data klaim yang diajukan. Selanjutnya untuk tabel dokumen klaim digunakan untuk menyimpan dokumen yang diajukan. Di dalamnya ada jenis dokumen, nama file, dan status dokumennya.
Selanjutnya ada tabel user digunakan untuk menyimpan username, email, dan password pengguna ketika mendaftar di website ini. Di sini terdapat relasi antara tabel pasien dan tabel klien. Satu pasien dapat memiliki lebih dari satu klien. Artinya relasinya adalah one to many. Ini mencerminkan kondisi nyata yaitu satu pasien bisa berobat lebih dari sekali dan setiap kunjungan bisa menghasilkan satu nomor SPP untuk klien BPJS. Struktur database ini dirancangkan sederhana namun efisien yang memungkinkan relasi antar data berjalan optimal. Dengan ini sistem dapat menampilkan data secara dinamis dan terintegrasi. Ini adalah beberapa file yang digunakan untuk membangun website tersebut. Ini adalah beberapa file yang digunakan untuk membangun website tracking klaim BPJS. Yang pertama ada login, register, dashboard, tracking claim, edit claim, dan juga yang paling penting adalah koneksi. Koneksi ini bertujuan untuk menyambungkan database yang ada di PHP MyAdmin dengan website yang dibuat atau dengan kode yang di VS Code. Selanjutnya untuk kode login, yang pertama, yang paling penting adalah kita harus memasukkan koneksi terlebih dahulu. Kemudian kita menyiapkan script untuk mengisi username dan password. Di sini ada logika, jika password atau username salah, maka akan muncul username atau password salah. Kenapa daftar saya? Kenapa dia nggak login? Bukan itu dia. Ini adalah script PHP yang digunakan. Kemudian yang di bawah ada HTML yang digunakan. Kita menggunakan style dari Bootstrap dengan beberapa style CSS di bawah ini. Kemudian kita kasih username dan password. Register adalah tampilan sintaks untuk register. Yang pertama, di sini akan menampilkan untuk username, email, full name, password, dan yang lainnya. Kemudian, jika data inputan tersebut kosong, maka akan muncul seperti ini, ataupun tidak valid. Kemudian, jika sudah terdaftar, maka akan muncul notifikasi username atau email sudah terdaftar. Dan juga registrasi berhasil, kemudian dapat disilakan untuk login. Lalu, di sini ada juga sintaks HTML-nya. Kita menggunakan Bootstrap juga, dan beberapa style yang digunakan. Dan di sini terdapat tabel yang tampil di layar UI untuk menginputkan data-data yang telah dibuat. Selanjutnya ada file dashboard. Ini digunakan untuk mengambil data. Selanjutnya ada file dashboard. Ini digunakan untuk mengambil data yang ada di dalam database, data klaim yang ada di dalam database, supaya nanti bisa tampil yang disetujui berapa, yang pending berapa, dan ongoing berapa. Kemudian ini ada HTML-nya yang berguna untuk menampilkan ke websitenya. Ini ada beberapa CSS yang digunakan. Kemudian ini adalah script untuk menampilkan ke halaman websitenya. Selanjutnya di file tracking claim, di sini terdapat sintaks untuk menghubungkan. Selanjutnya untuk file tracking claim, di sini ada sintaks untuk menambahkan nomor SPP, nama pasien, tanggal pelayanan, dan juga jenis layanan ataupun status berkas. Kemudian jika datanya berhasil ditambahkan ataupun gagal ditambahkan, akan muncul pesan seperti ini dengan sintaks seperti ini. Kemudian ini merupakan sintaks jika berhasil untuk menghapus dari suatu data. Lalu ini terdapat sintaks untuk pagination yang akan menampilkan 10 data. Lalu ini merupakan sintaks untuk filter dan pencarian data pasien. Kemudian, di sini terdapat HTML yang akan memunculkan data-data ataupun tabelnya di dalam layar. Yang Joko datanya, Joko data pasien itu, ya kan? Ini datanya nggak mana, ternyata Tidak ditemukan. Resultnya itu yang mengupdate. update nama tadi. Mengedit tak mengupdate apa? Kan? Jadi nggak mengupload dokumen. Kalau mau, baru itu. Dari kamu dokumen. Emang itu kan mengedit karena dokumen kan? Selanjutnya pada file edit claim. Di sini terdapat script untuk mengambil data salah satu pasien yang dipilih dari database. Kemudian di sini ada script untuk mengupdate data yang diambil tadi. Kemudian di sini ada script untuk mengupload dokumen yang diinginkan. Kemudian di sini ada HTML untuk menampilkan semua script tersebut dalam tampilan website supaya lebih rapi. Yang terakhir ada file logout untuk keluar dari website dan akan langsung kembali ke halaman login. Sekian presentasi dari kami. Kami menyadari terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun pembuatan tugas kami, karena itu kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu bukan? Tadi apa yang itu pengen? Kenapa tahu? Ya,